Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik, karunia, dan hidayah kepada kita, terutama kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan dengan kesehatan itu pun saya masih bisa melanjutkan pembuatan video untuk edukasi dunia perminyakan ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang sering bersolawat kelak nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali bertemu dengan kami di channel Samsul Hadi, di mana saya sudah cukup lama juga tidak membuat konten-konten video. Ini sehubungan dengan kesibukan saya masih sedang fokus mengelola sumur-sumur tua ini di suatu tempat, di suatu lapangan lah gitu ya. Mungkin nanti akan kita sampaikan lah video-video masalah bagaimana pengelolaan sumur tua. Yang namanya juga sumur tua, tentu cara pengelolaannya, artifisialnya juga berbeda dengan sumur-sumur yang masih bagus tentunya. Nah, kemudian pada saat ini kami akan coba menjawab pertanyaan daripada subscriber kita tentang suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi itu ditanyakan kepada kami, dan untuk itulah saya sampaikan bahwa karena penjelasannya cukup panjang, maka lebih baik saya jelaskan lewat video ini saja. Dan ini mungkin satu kesempatan juga bagi kami membuat suatu tema yang istilahnya adalah subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Nah, mungkin itu ya untuk ke depan nanti. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya, dan kami bisa menjawabnya, akan kami jelaskan melalui video seperti ini. Baik, sahabat-sahabat YouTube, apa sih yang mau ditanyakan yang ditanyakan oleh salah satu subscriber kita? Yuk kita lihat ke ini layar kita. Oke. Jadi yang ditanyakan itu adalah tentang setting tekanan separator on-site. On-site itu adalah di suatu lokasi sumur lah gitu ya, di sumur. Nah, ini komunikasi dengan subscriber kita, namanya Aji. Nah ini ya, namanya Aji. Kita lihat dulu nih. Nah mana? Oh ini nih orangnya, ini namanya Aji nih. Salah satu subscriber kita yang bertanya bagaimana cara men-setting tekanan untuk separator di on-site, di lokasi, di sumur maksudnya gitu. Apa yang ditanyakan? Pak, mau tanya terkait menentukan pressure kerja separator untuk mendorong fluida ke tangki tos, Pak. Nah, ya. Kemudian, contoh saya punya tangki tos setinggi 2 meter, jarak dari separator ke tangki kurang lebih 25 meter, Pak. Kemudian, kira-kira saya bisa mulai dari mana untuk menentukan pressure separatornya, gitu ya. Nah, kemudian untuk hitungan kasarnya adakah? Nah, itu ditanyakan. Terkait rumus perhitungan cara menghitungnya. Ini yang disampaikan oleh salah satu subscriber kita, yang pertama dengan Aji ya. Mudah-mudahan Pak Aji ini bisa menerima apa yang akan kami jelaskan ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami jelaskan ini bermanfaat juga bagi subscriber kita yang lain juga. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kondisinya yang dimaksud adalah seperti ini. Ini kondisi di lokasi sumurnya. Ini disampaikan bahwa ini ada wellhead, kita ini kan saja, ini adalah sumur flowing ya, masih sumur flowing. Dan kemudian di on-site, di sumur itu dipasang separator. Kemudian dari separator ini nanti ada tank on-site atau biasa disebut dengan TOS, yang jaraknya adalah 25 meter dan tinggi daripada tangki ini adalah 2 meter, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana untuk men-setting tekanan yang ada, yang kita gunakan di separator ini? Berapa PSI kita settingnya? Nah, itu sudah saya jawab, sebetulnya sangat rendah sekali kalau jaraknya hanya 25 meter, tinggi 22 meter. Sangat kecil sekali, tapi beliau menjawab apa? Ya ini Pak, kami butuh perhitungannya bagaimana ininya gitu kan. Karena ini akan membuat suatu tulisan lah, katakan seperti itu ya. Oke,
Nah, maka sehubungan dengan itu, saya akan jelaskan melalui video ini. Baik, ya inilah kondisinya ya. Jadi separator, dari sumur ini ke separator, kemudian baru naik ke tangki, TOS, ya, tank on-site. Oke, baik. Nah, bagaimana perhitungan setting tekanan separator? Yang pertama, nah tadi dikatakan bahwa tinggi tangkinya itu adalah 2 meter. Ya bagaimanapun, walaupun hanya 2 meter, ini butuh suatu tekanan ya. Tekanan ini tangki katakanlah ya. Jadi dia masuk dari sini, dia bisa juga ini masuk dari atas ke sini 2 meter tinggi ini. Nah ini pasti ada tekanan yang harus dilawan. Nah kita hitung dulu pressure hidrostatisnya ini. Berapa pressure hidrostatis ini? Nah itu yang perlu kita hitung. Jadi seperti rumus yang pernah saya sampaikan adalah pH itu sama dengan 0,052 dikali densitas dalam ppg pound per galon dikali high. Ini dalam feet. Nah, ini 2 meter. Nah, itu sudah nanti saya ini kan, atau 2 meter. Bisa kita lihat. Nah, ini 2 meter kita untuk ke feet itu kita kalikan 3281. Dari mana 3281? Kita coba ya hitung dulu. Ini hanya untuk mengingatkan kembali, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Ini adalah ketetapan. 1 meter adalah 100 cm. Kemudian kalau kita kembali lagi sini, 1 feet itu, 1 feet sama dengan 2,54 dikali 12. Nah, 12 ini sama dengan 30,48 cm. Nah, 100 dibagi 30,48. Nah, coba kita ini kan. Kita hitung betul ya, biar ini kita ulang-ulang nggak apa-apa, biar lebih paham. 100 dibagi 30,48 sama dengan 3,2808. Nah itu ya, jadi makanya dikalikan dengan 3,281 yang di sana. Jadi pH-nya sama dengan 0,05 dikali, ini kita 0,052 ya, 0,052 dikali densitasnya, ini kita anggap saja air lah, 8,33 dikali hanya sama dengan 2 meter, supaya jadi feet ini kita kalikan dengan 3,281. Nah itu. Nah jadi kalau tadi sudah kita hitung, dapatnya adalah 2,8 PSI. Jadi ada tekanan hidrostatis yang harus kita lawan setinggi ini adalah 2,8 PSI ini. Nah, seperti itu. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian jarak dari separator ke tangki 25 meter atau 82 feet. Ya. Ini sudah bisa 25 dikalikan juga dengan 3,281, 82 feet. Ini jaraknya sangat dekat lah ini ya. Untuk menghitung pressure drop, gunakan grafik horizontal pressure gradient. Ini yang saya ambil adalah Kermit and Brown. Tentunya untuk menghitung ini bisa juga pakai formula yang lain ya, tapi kalau saya senang memang menggunakan grafik yang ada di buku ini, Kermit and Brown ini. Nah ini ya, di sini. Nah ini Kermit and Brown, dia ada di sini. Nah grafiknya seperti ini. Kita ambil yang grafik pipa mendatar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan berbagai macam GLR tentunya, seperti ini. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Oke. Jadi untuk menghitung pressure drop, gunakan grafik horizontal pressure gradient. Tentunya ini pressure drop biasanya yang pernah kita hitung itu adalah dari sumur sampai ke SP atau SPU yang jaraknya mungkin sampai 1000 feet, 2000 feet, 3000 feet. Nah, itu sangat efektif sekali kalau menggunakan grafik dari Kermit and Brown ini. Kermit and Brown ya. Kemudian, nah ini grafik horizontalnya. Nah ini yang sudah saya copy, saya ini kan di sini. Nah di sini ya, ini adalah grafiknya untuk pipa datar seperti ini. Semakin tinggi GLR-nya, ya, kalau pipa datar, semakin tinggi GLR-nya, ini lihat 50, 200, 300, 400, 1000, 1500, 2000, maka semakin besar pressure drop-nya. Itulah bedanya. Beda dengan pipa tegak. Kalau pipa tegak, semakin tinggi GLR-nya, maka pressure drop-nya makin rendah karena dia tegak. Nah, itu bedanya
Ini kalau dia tegak di dalam sumur itu sangat beda dengan yang datar. Nah, ini kalau di dalam sumur ya. Kalau ini sumur, ini semakin tinggi GLR tinggi, maka pressure drop makin rendah. Pressure drop, bedilah saya singkatnya. Ini semakin tinggi, ini semakin rendah. Nah, tapi kalau untuk pipa datar seperti ini, semakin tinggi GLR, pressure drop-nya makin GLR kita semakin tinggi GLR-nya. Kalau ini tadi pressure drop-nya makin ini. Nah, GLR ini pressure drop-nya makin tinggi. Nah, itulah bedanya. Kalau untuk pipa datar ini ya, itu terbalik ya. Nah, kemudian di sini kita ambil yang apa? Tadi datanya adalah, nah kita buka dulu datanya, kita buka data flow line 2 inci, nah ini kita ambil yang 2 inci ya, 2 inci ini ya. Kemudian panjang flow line-nya 82 meter, ini. Kemudian asumsi GLR 50 kubik feet per BBL. Nah, kenapa saya ambil asumsi 50 kubik feet per BBL-nya? Nah, karena ini sudah masuk ke separator. Jadi apa yang mau dialirkan ke tangki ini sudah melalui separator ini. Nah, sudah melalui separator. Gas dari separator ini tentu sudah dibuang. Nah, yang dialirkan ke tangki adalah cairannya saja. Nah, tentunya dengan tekanan katakanlah itu bisa kita tekan 25 sampai 30 psi, gasnya itu sudah tinggal sedikit ke sini. Nah, kita ambil, makanya di sini kita ambil yang 50 SCF lah, SCF per BBL. Jadi artinya setiap BBL-nya itu mengandung 50 standar kubik feet. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau tekanan di sini, tekanan separator itu makin tinggi, maka tentu kandungan GLR-nya masih makin tinggi. Kapan saatnya GLR itu 0? GLR sama dengan 0 pada saat sudah masuk ke dalam tangki dan tidak ada tekanan lagi. Tekanan 0 itu GLR-nya boleh dikatakan sudah 0. Seperti itu ya. Oke. Dan lanjut ini. Producing rate-nya 1000 BBL per day. Nah, ini kita ambil yang 1000 ya, kita tinggikan 1000. Kemudian dari hasil perhitungan menggunakan grafik didapat. Nah, ini. Nah, jadi ini ya, kita hanya mengambil ini saja. Ini yang dari 50 ini katakanlah dari 0 kita ambil. Dari 0 sepanjang 82, mana tadi 82 meter. Kita ambil 100 saja di sini. Nah, itu hanya ini satu ini adalah ini dalam 100 psi ya. Dalam 100 psi. Jadi ini adalah 100 ini. Jadi satu kotak ini adalah 20. Nah, ini hanya setengah kotak saja naiknya. Setengah kotak itu adalah 10 psi. Nah, makanya ini pressure drop-nya hanya 10 psi. Kenapa hanya 10 psi? Ya karena jaraknya sangat dekat sekali. Jadi hanya 25 meter. Oh, ini feet ya. Sorry, ini adalah feet ya. Ini tadi kan 25 meter, ini sama dengan 82 feet. Ini bisa dikoreksi nanti ya. Ya, oke, nggak apa-apa, dikoreksi saja ini 82 feet. Nah, jadi dia hanya 10 psi. Seperti itu ya. Kemudian total pressure drop-nya 12,8 psi karena ditambah untuk naik ke tangki tadi. Nah, itu paling tidak ya. Tapi ini apakah dipaskan seperti itu? Tentunya harus kita tambah supaya kalau ada aliran yang cukup banyak itu cepat ditekan. Nah, agar supaya aliran dari separator ke TOS, settinglah tekanan separator paling tidak 25 psi. Nah, kenyataannya di lapangan yang pernah saya sampaikan juga, kadang-kadang hanya kita setting di 14 psi. Ya tetap mampu, memang mampu. Nah, tapi untuk menjaga-jaga, itu bisa jadi kita ini kan 25 psi, apalagi ini dekat sekali dengan sumurnya, seperti itu. Nah, itu jadi 25 psi. Jadi perhitungannya satu, ketinggian tangkinya, kemudian jarak dari separator ke tangkinya. Nah, itulah jadi 25 psi. Jadi kalau hitungannya hanya 12,8 psi. Tapi untuk aman, untuk alirannya supaya lebih cepat, kita setting aja 25 psi, seperti itu. Nah, dan ini nanti dilihat juga kondisinya ya. Ini jadi artinya apa?
Kalau 25 PSI ini termasuk LP pressure, jadi low pressure, jadi tidak usah tinggi-tinggi ininya. Tapi biasanya di lapangan itu digunakan juga paling tidak separator yang MP biasanya, karena mungkin tekanan sumbernya masih tinggi. Oke, apalagi, nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Anda Aji ya dapat memahami, dan kalau memang membutuhkan grafik yang dalam di buku ini, silahkan hubungi saya nanti ya, grafik ini bisa hubungi saya untuk mendapatkan grafiknya nih. Ya, itu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Nanda Haji maupun kepada teman-teman yang lainnya. Itu saya yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.